Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Badaya Priangan TV. Kembali bersama saya Zulkarnain Finali di acara podcast Priangan TV. Masih berbicara soal PSU, pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya menghadirkan Bapak Dr. Haji Basuki Rahmat. Beliau adalah dosen STIA dan juga politisi senior di Kabupaten Tasikmalaya. Selamat siang, Kang Uki. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nah ini, saya manggil Pak Basuki ini Kang Uki ya. Beliau memang panggilannya Kang Uki. Nah, selain sebagai dosen, dosennya jurusan apa, Kang Uki? Administrasi negara. Administrasi. Tapi waktu ambil doktor, ambil spesialis apa? Administrasi negara. Sama administrasi negara. Bukan kebijakan publik ya? Bukan. Bukan ya. Nah, selain dosen di STIA, beliau juga adalah politisi senior dari P3. Masih aktif di P3-nya, Kang Uki? Ya, aktif apa ya gitu ya. Boleh dikatakan agak berkurang lah. Gitu. Agak berkurang ya. Aktivitas fisiknya berkurang gitu. Tapi masih tercatat sebagai kader politik ya, P3? Masih sering kita diundang. Oh, rapat-rapat sering di DPW ya? Di DPW kan terakhir ya? Ya, DPW. Nah, mungkin nih menariknya adalah soal PSU ya. Kita tidak bicara soal lagi pro kontra keputusan MK ya. Tidak perlu lagi bicara soal itu, tapi yang sangat menarik sekarang adalah keputusan PDIP mengganti Pak Ade Sugianto dengan Ibu Hajah Ai ya. Beliau jadi calon berpasangan dengan Pak Aib ya, Bu Ai ini. Nah ini agak menariknya gini. Jadi peta kekuatannya banyak orang jadi berubah katanya. Kalau kemarin dominasi Pak Ade cukup kuat nih. Kalau sekarang banyak yang bilang bahwa sekarang kekuatannya merata seperti itu. Nah menurut Kang Uki gimana nih pandangan Kang Uki? Ya, saya kira memang ini menarik ya dari sisi kajian gitu ya. Karena memang pertama ini PSU ini mungkin untuk pertama kali di Kabupaten Tasik gitu ya. Itu. Jadi ini barang baru nih gitu ya. Barang baru gitu ya. Sejarah ya? Ya, sejarah gitu ya. Nah, sehingga mungkin bagi sebagian orang ini masih membingungkan lah gitu. Kenapa harus ada PSU gitu ya? Nah, tentu saja kan bahwa ini tidak terlepas dari apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang telah, kalau bahasa saya ini, menggagalkan gitu ya. Menggagalkan hasil pilkada. Hasil pilkada yang lalu gitu ya. Karena kan proses pilkada yang lalu itu udah selesai, gitu ya. Tinggal menunggu pelantikan sebenarnya gitu ya. Namun oleh Mahkamah Konstitusi digagalkan dan ini harus dilakukan pemungutan suara ulang. Nah jadi PSU ini ya seperti pilkada ulang, persis gitu. Sebenarnya tidak ada berbeda dengan pilkada, karena kan ada proses pendaftaran. Proses kampanye dan proses nanti pemilihannya itu sendiri atau pencoblosannya itu sendiri gitu ya. Jadi itu yang pertama, itu yang penting untuk kita ketahui bersama. Nah kemudian ketika kita berbicara soal kandidasi di PSU ini gitu ya, bahwa ini tidak mengalami perubahan sebenarnya gitu ya. Artinya nomor 1 tetap, nomor 2 tetap gitu. Cuma yang nomor 3 aja gitu ya. Pak Ade ini yang didiskualifikasi, digagalkan tadi gitu ya. Digagalkan pelantikannya, lalu harus digantikan gitu ya. Tanpa mengubah pasangannya gitu ya. Jadi yang diganti itu oleh Pak Ade gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian itu menjadi kewenangan dari partai politik pengusung sebenarnya. Gitu ya. Saya juga tidak terlalu paham apa pertimbangan-pertimbangan di dalam internal partai politik pengusung gitu ya.
Tapi saya coba menganalisa gitu ya dalam konteks ya yang namanya kontestasi itu kan berbicara soal menang kalah, gitu ya. Jadi saya kira ya perhitungannya tidak akan terlepas dari itu. Ketika misalnya Pak Ade yang sangat super, gitu ya, dengan 52% suara gitu ya. Tiba-tiba ini harus diganti tanpa mengubah pasangannya. Maka tentu saja pikirannya itu adalah gitu ya. Siapa sosok pengganti Pak Ade yang tidak terlalu jauh dengan Pak Ade-nya itu sendiri. Dari segala aspek gitu ya. Gitu ya. Nah, saya kira pertimbangan itu yang dominan. Karena begini, angka 52% itu kan bentuk kepercayaan masyarakat kepada Pak Ade. Iya. Gitu. Nah, sekarang Pak Ade-nya harus diganti. Gitu ya. Maka tentu saja gitu ya. Penggantinya itu ya yang tidak boleh berseberangan, apalagi ya berseberangan dengan Pak Ade. Gitu. Harus yang paling identik dengan Pak Ade. Maka tentu dalam hal ini ya kenapa misalnya sekarang yang menggantikan itu istri Pak Ade, gitu ya. Karena yang paling identik dengan Pak Ade itu adalah istri Pak Ade. Gitu. Pak, sebentar motong dulu. Tapi kan tidak dinafikan bahwa keberadaan wakil juga kan punya ini yang kuat, kontribusi yang tidak bisa dianggap enteng juga kan sebenarnya. Betul, kan tadi saya katakan bahwa ini kan sudah paket pasangan. Kan posisi wakil itu tidak berganti, gitu ya. Yang berganti itu adalah posisi bupatinya. Jadi clear soal masyarakat misalnya nanti orang-orang yang pendukung Pak Iip misalnya, dia tidak akan kehilangan dukungannya karena Pak Iip masih ada di situ. Nah, yang kita hitung itu adalah pendukung Pak Ade, gitu ya. Mereka itu tidak mau kehilangan sosok figur Pak Ade-nya, gitu ya. Maka kemudian dicarikanlah sosok yang paling identik dengan Pak Ade, gitu ya. Dan sosok itu ya tidak lain adalah istrinya Pak Ade, begitu gitu ya. Nah, jadi logikanya kan sesederhana itu jadi kalau mengapa saya misalnya pernah mengatakan bahwa pilihan terhadap istri Pak Ade itu adalah pilihan yang paling rasional dalam konteks kontestasi pilkada gitu loh, bukan dalam konteks yang lain gitu ya. Dalam konteks yang lain kita bisa berdebat, gitu ya. Tapi dalam konteks kontestasi, gitu ya. Dengan iklim pemilih seperti masyarakat kita, ya begini ya tadi. Tadi kan saya katakan bahwa kepercayaan itu jatuh kepada Pak Ade, gitu ya. Tentu Pak Ade juga bukan makhluk yang sempurna, tentu ya, gitu ya. Nah, sehingga secara psikologis, secara sosiologis gitu ya, orang itu nanti kan akan mencari sosok figur yang tidak jauh dengan Pak Ade kan gitu. Pak, ini ada kaitannya dengan budaya politik di kita nggak? Budaya politik maksudnya begini, dalam beberapa pilkada di kita ya, selama pilkada langsung nih berlangsung kan seperti itu, Cimahi dari suaminya kemudian turun ke istrinya. Kota Banjar dari suaminya kemudian turun ke istrinya. Indramayu juga sama. Yang pernah juga Bapak bilang bahwa ini dinasti politik, oligarki politik seperti itu. Ya, ini kasusnya berbeda. Beda-beda ya. Karena untuk Kabupaten Tasikmalaya ini sesuatu yang tidak direncanakan. Mungkin di daerah lain yang tadi disebutkan itu by planning, karena kan habis masa jabatan lalu kemudian mencalonkanlah pasangannya, istrinya gitu ya. Ini kan ada kejadian luar biasa, gitu ya, yang pada waktu yang sangat singkat
MK itu hanya memberi waktu 60 hari loh. 60 hari, 2 bulan ya berarti ya. Sampai maksimal kepada dari segala putusan sampai pada pencoblosan. Jika tidak ada banyak wacana yang bisa berkembang di situ, dan harus segera diambil keputusan untuk bagaimana agar PSU ini bisa berjalan, gitu ya. Nah, tentu saja sebagai pihak yang menang, Pak Ade itu akan berpikir tentang bagaimana cara mempertahankan kemenangan itu. Dan yang paling memungkinkan, yang paling rasional itu. Yang paling rasional itu. Nah, kemudian tadi kalau kita kaitkan dengan misalnya budaya politik di Kabupaten Tasik, gitu ya. Kalau soal ini saya sudah lama gitu, menganalisa gitu, sedang terjadi atau sudah terjadi pergeseran di dalam kultur politik orang Tasik. Jadi kalau dulu kultur politik yang sangat tradisional gitu ya, gitu ya. Sekarang sudah terbuka. Nah, dulu Tasik itu kan identik dengan partai yang berbasis Islam. Dan itu ditunjukkan dalam beberapa kali pemilu, gitu. Ya. P3 menang, baik di kota maupun di kabupaten. Ya. Dan dalam 2 pemilu terakhir, 2024, 2019, ya. Untuk pertama kalinya P3 kalah oleh yang berseberangan secara ideologis, gitu ya. Gerindra yang nasionalis, kan itu ya. Apa itu bukan suatu bukti bahwa pemilih sedang mengalami perubahan, pergeseran, orientasi politik. Nah, sehingga dengan demikian maka terhadap isu-isu politik sektarian, soal gender, soal dinasti dan lain sebagainya, saya kira itu juga bergeser, gitu ya. Artinya orang lebih terbuka. Ya kalau memang dari segi kualifikasi kepemimpinan itu memenuhi, why not? Siapapun, gitu. Mau perempuan, mau laki-laki, mau tidak. Ya saya kira ini kita sudah buktikan, gitu. Beberapa anggota DPRD, kepala desa misalnya, banyak yang perempuan di Kabupaten Tasik, gitu ya. Gitu. Nah, itu yang saya menemukan data-data itu, fakta-fakta itu. Nah, sehingga itu ya, mungkin bagi sekelompok orang yang masih berbudaya lama, sebut saja begitu, ini problem. Tapi bagi pemilih-pemilih baru, pemilih pemula, problem belum tentu. Itu problem itu menurut cara pandang orang yang tadi saya katakan, gitu ya. Cara pandang lama. Cara pandang baru itu kan sudah terbuka sekarang. Dan pengaruh globalisasi, gitu, pengaruh informasi itu kuat, gitu ya. Nah, dan ya itulah tadi buktinya sekarang, gitu ya, dari sisi gender, dari sisi itu apa. Nah, kalau kita tarik ke skala nasional misalnya, gitu ya, kemenangan Gibran, Bobi, kurang kumaha derasnya isu dinasti politik, itu tidak kena ke masyarakat, menang, gitu loh, faktanya menang, gitu loh. Nah, jadi saya kira ini suatu perubahan perilaku politik yang terjadi, yang harus kita menerima. Ya, memang faktanya seperti itu. Apakah ini positif, gitu ya, atau sebaliknya? Nah, saya kira ini akan ditentukan oleh nanti kapabilitas kepemimpinan yang dihasilkan nanti, gitu ya. Kalau misalnya nanti hasilnya kemudian melahirkan pemimpin yang baik, yang hebat, saya kira berarti ini suatu pilihan yang memang rasional. Gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, gitu. Nah, kita memang kan seperti trial and error, gitu ya, gitu ya. Tapi memang begitulah dinamika politik yang ada, dan
kebetulan memang hari ini mungkin sedang melanda di Kabupaten Tasikmalaya. Ya, gitu. Kang, hari ini gini, kita tahu bahwa banyak orang yang bilang, banyak pengamat, banyak ini yang bilang bahwa pilkada itu figuritas. Sebesar apapun partai, ketika figurnya memang diterima oleh masyarakat kan seperti itu kan. Makanya orang bilang ketika beda katanya pileg sama figur ya, seperti itu. Ya seperti yang Anda bilang gitu ya. Saya ini memang diuntungkan, atau kebetulan lah, bukan diuntungkan. Kebetulan saya ini juga mempelajari tentang politik, kemudian juga saya terjun di politik. Ya. Jadi dari segi praksisnya saya dapat, katakanlah begitu ya. Nah, jadi memang tadi terkait dengan pilihan politik masyarakat gitu ya, itu sekarang itu sangat dinamis. Jadi saya boleh katakan begini, tidak ada rumus baku di dalam pemilu, di dalam pilkada. Saya juga mengalami gitu ya. Menjadi calon legislatif, saya pernah menang dengan suara yang signifikan. Kalah juga pernah. Ya. Jadi ternyata dari pemilu ke pemilu itu berubah. Jadi ketika di pemilu yang lalu misalnya isunya apa, ketika dibawa ke pemilu yang hari ini belum tentu bisa ditetapkan. Jadi tadi artinya bahwa figuritasnya juga belum tentu. Nah, itu yang saya katakan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat sekarang sebenarnya nggak ada figur-figur yang begitu sangat menonjol dan kuat, gitu ya. Tadi kalau dikatakan bahwa ini sekarang rivalitasnya menjadi seimbang, saya setuju, saya sepakat. Dari sisi ketokohan, gitu, tidak ada tokoh yang menonjol, gitu ya, dari ketiga pasangan ini. Ya. Sekarang istrinya Pak Ade itu boleh dikatakan newcomer, gitu ya. Bahkan yang tidak direncanakan untuk menjadi calon bupati, gitu ya. Kita sebut-sebut acan kemarinnya. Sebut-sebut acan. The rising star kata-kata gitu ya hari ini, gitu ya. Nah, dan kita juga sudah banyak contoh gitu, di pilkada serentak kemarin, begitu banyak the rising star, gitu ya. Mereka datang bertanding dan menang, PDPC gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Farhan. Jadi tapi tidak masuk ke dalam pemikiran politik lama. Saudara Agus Setiawan misalnya di Temanggung, seorang kepala desa mengalahkan incumbent. Kades ya. Seorang kades. Incumbentnya ya bupatinya, ya wakil bupatinya semuanya nyalon. Dia penantang bupati dan wakil bupati incumbent. Menang. Itu fenomena gitu. Nah, jadi memang sekarang itu kelihatannya yang saya bisa tarik benang merahnya itu adalah yang berkenan di hati pemilih itu adalah pemimpin-pemimpin yang populis. Deddy Mulyadi. Gitu ya. Gitu ya. Tadi saya contohkan teman saya Agus Gondrong lah istilahnya, terkenalnya di Temanggung. Gitu ya. Coba mungkin di tempat-tempat lain di kita juga. Gitu. Tapi kan secara kapasitas gimana? Maaf punten ya begini. Kalau kita melihat berbanding-bandingkan ya, pasangan nomor 1 nih, Pak Iwan Saputra, dia mungkin sudah tidak bisa disebutkan lagi kapasitasnya ya. Mantan kepala Bapeda, mantan pejabat birokrat, bahkan calon sekda yang terkuat waktu itu ya. Nah, seperti itu. Beliau udah juga dikenal sebagai, pokoknya mah Pak Iwan mah secara birokrat sih udah sangat ideal seperti itu. Berpasangan dengan Dede Muksid. Mungkin Dede Muksidnya yang kurang ini seperti itu ya. Yang kedua, ini lebih edun lagi nih. Petahana kan, wakil bupati berpasangan dengan
ketua dewan seperti ini. Ini kan luar biasa nih. Akhirnya punten lu ya, kalau kemarin Pak Ade kan bupatinya, istilah nama dengan Pak Ip juga, dengan Pak Ade Mas yang sahawai kan oke, seperti itu. Nah sekarang Bu Ai dan berpasangan dengan Pak Ip seperti itu kan. Nih, naon udah badai dijual. Saya coba kita tarik ke belakang. Ya. Waktu Pilkada PAU, siapa pesaing PAU? Wakil Bupati, Sekda, Pak Hidayat, Pak Asep Jalani. Bahkan beberapa kepala dinas muncul sebagai calon. Apa sih seorang Pak UU dan Pak Ade waktu itu? Hanya seorang anggota DPRD. Ya. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Gitu ya. Nah itu yang saya katakan bahwa sekarang itu populisme jauh mengalahkan, katakanlah track record atau pengalaman seseorang. Kapasitas, kapabilitas. Ya. Nah, saya menemukan logikanya, gitu ya. Karena sebenarnya tidak ada sekolah calon pemimpin, tidak ada sekolah calon bupati, katakan gitu. Ya. Gitu ya. Jadi semuanya itu berproses dalam pengalaman sehari-hari, pengalaman memimpin tentu, gitu ya. Nah jadi dengan demikian maka ya mungkin orang wajar saja kalau misalnya ragu, gitu ya, terhadap seseorang, gitu. Ya tapi nanti kita lihat saja di dalam, gitu ya, kepemimpinannya, gitu ya. Dan justru sekarang kan sedang ada tren, gitu ya. Beberapa daerah sekarang kan pemimpin perempuan muncul. Ya nggak jauh-jauh kan di kita ini. Garut, wakil bupati, Pangandaran, bupati, Cirebon, wakil wali kota, Kuningan, wakil wali kota. Itu masih di seputaran kita, berbatasan dengan kita semua itu. Gitu ya. Nah artinya gitu ya. Dan mereka kelihatan gitu ya. Paling tidak ya saya lihat di medsosnya gitu ya. Sangat aktif, sangat bagus gitu ya. Cara dia merespon permasalahan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi ternyata ya kapasitas seseorang itu ya bersifat idol mungkin ya. Nanti akan menemukannya ketika diberi ruang. Gitu ya. Dan saya kira nggak usah khawatir gitu ya. Toh kalaupun nanti dia gagal gitu ya. Toh nanti ada kesempatan untuk menghukuminya gitu ya. Di dalam pemilu yang akan datang. Dan itu sebenarnya demokrasi itu begitu, gitu ya. Nah jadi ya tidak pernah kita bisa secara meyakinkan menemukan orang yang dari sisi kapabilitas kepemimpinan itu sudah sangat. Gitu. Punten, saya harus sebut misalnya tadi Pak Cecep pernah jadi bupati nggak? Pak Iwan pernah jadi bupati nggak? Gitu ya. Kan belum pernah semuanya juga. Ya. Artinya mereka betul punya wakil bupati. Apakah wakil bupati itu sama cara memimpinnya dengan bupati? Ya. Apakah seorang kepala itu sama? Gitu. Jadi semua sama. Gitu ya. Nah, istri Pak Ade bukan saya membela ini ya. Kita harus berpikir balance lah gitu ya. Kan dari sisi pengalaman politik pemerintahan juga tidak nol. Dia menjadi anggota DPRD, dia juga memimpin organisasi yang lekat dengan pemerintah, PKK gitu. Gitu. Kan strukturnya sama dengan struktur pemerintahan PKK. Gitu. Nah, jadi saya kira ini balance lah, gitu ya. Semuanya memiliki kapasitas yang tentu saja kalau harus membuktikan ini ya harus diuji kompetensinya, gitu ya. Bukan wawasan kebangsaannya, kemudian, tapi kan itu bukan hal yang lain, gitu ya. Gitu ya. Jadi memang sekarang orang akan menilai dengan secara subjektif, gitu ya. Ya, mungkin orang akan menilai subjektif terhadap ini lebih bagus, lebih ini ya.
Tapi fakta-fakta yang tadi saya katakan, tidak ada satupun yang sudah berpengalaman jadi bupati kecuali Pak Ade. Gitu ya. Ya mungkin kemarin kenapa Pak Ade suaranya karena orang mempersepsikan bahwa seorang yang berpengalaman jauh lebih penting, gitu ya, dari aspek-aspek yang lain. Gitu ya. Tapi begini, di media sosial, di masyarakat, sebagian masyarakat juga menilai pernah ada kalimat seperti ini. Satu periode kondisi Kabupaten Siga kieu cenah komo 2 periode aja seperti ini cenah. Komo selanjutnya seperti itu. Nah, kan, dan kemudian sekarang komo lamun ku istrina cenah seperti dan itu. Dan itu kan berlawanan dengan arus yang sebenarnya. Faktanya ada Pak ada 52%, Pak. Harusnya diterima. Ketika diisukan bahwa kondisi Kabupaten Tasik begini. Termiskin. Tapi kenapa kalau 52%? Pertanyaan saya kan gitu. Nah itu kan persepsi. Oh ya orang boleh. Kebetulan mungkin persepsi itu yang terekam oleh media. Iya. Persepsi kebanyakan orang tidak terekam oleh media dan hanya direkamnya melalui pilkada gitu loh. Makanya muncullah angka itu. Kalau saya kan begitu. Itu real, faktual. Gitu ya. Gitu. Tapi data juga kan memperlihatkan seperti itu, Pak. Ya, data bahwa Kabupaten Tasik termiskin, IPM rendah seperti itu. Ya, laju LPM-nya juga kecil, pengangguran banyak. Betul, bahwa kondisi itu tidak kita nafikan. Iya. Gitu. Bahwa ini adalah suatu kondisi objektif yang harus diselesaikan oleh kepemimpinan yang dihasilkan oleh pemilu, oleh pilkada. Kan tugasnya itu, gitu ya. Jadi kondisi itu, gitu ya, mungkin bukan produk langsung dari yang bersangkutan, karena ada variabel-variabel yang menyertainya, gitu ya. Karena kondisi ini kan juga sama lah, daerah, terutama di Periangan Timur itu nggak ada kabupaten kota yang, gitu. Ya kemiskinan masih, infrastruktur masih ini. Gitu. Jadi kalau soal itu malah saya ingin menariknya kepada skala yang lebih luas. Ini di soal kebijakan nasional, gitu ya. Jadi sekarang misalnya, kenapa kita quote and quote terbelakang dalam infrastruktur, dalam perekonomian dan lain sebagainya, gitu ya. Karena gitu ya, daya dongkrak yang bisa mendukung itu tidak diciptakan. Misalnya satu saja contoh, jalan tol. Kan sampai hari ini, bahkan ini tidak masuk ke dalam PSN, proyek strategis nasional, gitu ya. Yang jadi saya teringat suatu ungkapan dari seorang pegawai BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Gitu ya. Pernah saya bertemu, Kang, kelihatannya rencana jalan tol Getaci ini itu akan terdahului oleh Pejagan Cilacap. Gitu ya. Loh, saya bilang kenapa? Gitu ya. Bukankah dari segi lalu lintas harian rata-rata LHR gitu ya lebih tinggi? Persoalannya bukan itu, Kang. Soal politis ini, gitu ya. Nah, ini yang saya belum terlalu jelas yang maksud dengan soal politis itu apa. Tapi kalau lihat fakta hari ini misalnya gitu ya, kita kan tol Getaci ini udah 2 kali gagal lelang. Iya. Dan sementara untuk tol Pejagan Cilacap, running, gitu ya. Nah itu, gitu ya. Nah jadi kondisi umum di wilayah Periangan Timur, gitu ya. Memang tadi gitu ya, mungkin kebijakan nasional belum berpihak ke, makanya jadi artinya kondisi Kabupaten Tasik seperti saat ini ya, dengan data-data yang memprihatinkan itu bukan kesalahan bupati ya, tapi kesalahan nasional gitu. Tidak sepenuhnya saya kira kontribusi bupati ada ya, gitu ya. Tapi ya kalau kita lihat fiskal, kapasitas fiskal gitu kan ujung-ujungnya pasti kan ke sana, gitu ya.
kapasitas kita memang bukan Tasik, semuanya rendah. Kategori rendah, tidak ada yang masuk kategori sedang untuk wilayah Periangan Timur ini. Ya. Nah, sementara kapasitas fiskal kita ini kan ditentukan oleh gitu ya. PAD sudah jelas. PAD itu sangat berhubungan langsung dengan perekonomian. Kemudian dana transfer daerah. Yeah. Dana transfer dari pusat ke daerah. Itu ya. Nah, saya kira karena kecil gitu ya. Dengan jumlah penduduk yang banyak, dana transfernya kecil, kemampuan pisahnya kecil, itulah. Mau ngebangun naon gitu ya? Iya. Ngebangun kumaha gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya Patimban di Cirebon gitu ya, saya kira itu. Nah, kita itu butuh yang seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau semua kekurangan ini kita timpahkan kepada pemerintah daerah, apalagi kepada bupati, saya kira tidak fair juga. Gitu ya. Artinya lihat kemampuan fiskalnya, gitu ya. Jadi sehebat apapun seorang bupati, mungkin kalau kemampuan fiskalnya rendah, itu akan kesulitan. Gitu ya. Nah, apalagi untuk tahun sekarang kan muncul efisiensi segala macam. Gitu ya. Yang ya saya kira banyaklah faktor yang determinan mempengaruhi kondisi ini. Kembali ke pertanyaan awal, Kang. Di mata Akang nih dari tadi tarik-tarikan ini ya, menakar kekuatan sekarang nih. Oh, untuk memprediksikan ini siapa yang akan menang? Ya begini. Jadi apa sih kekuatan faktor gitu? Ini kan tadi saya Anda katakan bahwa ini sudah sudah seimbang lah. Seimbang. Nah, sekarang kita menakar probabilitas ya, kemungkinan yang akan memenangkan ini siapa. Nah, di dalam rumus pemilihan gitu ya, itu sudah saya kira ada yang disebut dengan hukum besinya gitu ya. Pertama adalah jelas popularitas ya, tinggal ditakar aja popularitasnya ketiga kandidat ini gitu ya. Kalau sepengetahuan saya sih dari survei terbaru, orang juga nggak menyangka loh, ternyata gitu ya, elektabilitas Ibu Ai itu sudah di atas angka 40. Udah ada survei ya? Sudah. Udah ada survei ya? Gitu ya. Survei yang tidak dipublish, saya bocorkan sekarang. Gitu. Nggak apa-apa dipublish. Nah, itu orang yang nggak menyangka. Siapa lembaga surveinya, Pak? Nah, saya nggak usah sebutkan gitu. Nggak usah, nanti ya? saja di 40% ya, gitu ya. Nah, artinya orang nggak menyangka. Tapi kalau saya nggak heran, karena apa? Dia ini kan ketua tim penggerak PKK yang sehari-hari bergaul dengan ibu-ibu di seluruh wilayah sampai ke desa-desa, gitu ya. Itu untuk pemahaman di publik, gitu ya. Nah, kemudian juga dia anggota DPRD, artinya di tingkat elit juga dia tidak asing lagi. Kemarin juga sebagai istri bupati tentu dia mendompleng popularitas pada suaminya. Kemarin hasil pemilu juga kan terbesar, tertinggi kan di kota, di Kabupaten Tasik. Gitu ya. Nah, itu modal popularitas itu saya sepakat tuh seimbang, gitu. Tinggal, nah, tadi kan soal popularitas, elektabilitas sekarang. Nah, elektabilitas itu variabelnya banyak, faktornya banyak, gitu. Satu, jejaring, networking, gitu ya. Tentunya mereka akan menggunakan jejaring yang tim ses Pak Ade kemarin. Yang sama, gitu. Tidak cukup waktu untuk buat jejaring baru, tidak cukup waktu dan berbiaya tinggi, gitu loh. Dan kemudian yang bikin sulitnya, semua sudah terbagi, kan? Katakanlah misalnya nih ada 10 orang, kemarin itu sudah terbagi ke nomor 1 berapa, ke nomor 2 berapa, ke Pak Ade berapa, kan gitu.
Nah sekarang harus dibikin baru, berarti kan harus nyaplok yang lain. Yeah. Gitu. Bisa nggak, mau nggak orang itu berpindah dukungan? Nah itu kan problem lain, gitu ya. Nah jadi asumsi saya bahwa networking yang digunakan sekarang itu akan menggunakan networking yang sama. Gitu ya. Dengan efektivitas yang sudah terukur. Karena ada hasil. Yeah. Gitu. Kemarin nomor 1 dapat berapa, nomor 2 berapa, Pak Ade dapat 52%. Tapi saya dengar dapat informasi nih, bocoran. Katanya Ketua DPD Gerindra Jabar mau habis-habisan nih perang di kabupaten. Katanya perang, tanda kutip perang. Ya kan, ya saya kira ya artinya, semuanya bukan hanya pasti akan habis-habisan. Karena mereka akan ingin menang. Apa hanya Gerindra saja yang habis-habisan? Apa Pak Iwan nggak akan habis-habisan? Apa Pak Ade nggak akan habis-habisan? Habis-habisan lah semua. Kalau ukurannya habis-habisan, gitu ya. Tapi saya katakan tadi, katakanlah misalnya, saya tahu maksud Anda, gitu ya, gitu. Bisa ya. Kepamuan finansial. Ya itu. Ya, gitu ya. Gitu ya. Saya kira ini kan relatif ya. Artinya pastilah yang namanya kontestasi itu memerlukan biaya. Gitu ya. Pasti mereka juga akan keluar biaya semua. Akan keluar biaya lagi. Gitu. Tapi lagi-lagi gitu ya. Biaya itu nanti siapa yang akan menggunakannya? Siapa yang akan mengubah itu menjadi suara. Lagi-lagi networking. Apa memang mau ketua Gerindra turun langsung? Pasti kan networking dia. Dan networking itu sudah pernah dipakai. Gitu ya. Kan seperti ini hanya mengulang, namanya juga PSU. Mengulang yang kemarin. Gitu ya. Nah, sebenarnya ada faktor yang membuat peta politik ini akan berubah sebenarnya. Tapi saya nggak mau ungkapkan di publik lah, gitu ya. The record nanti aja saya bilang ke Anda, gitu ya. Gitu. Ya, artinya kalau mengikuti alur yang ada, gitu ya. Gitu ya. Ya, tadi jejaringnya masih jejaring yang kemarin, gitu ya. Gitu. Mungkin resources-nya juga masih resources yang hampir sama, gitu ya. Kalau peningkatan resources pasti semuanya juga akan meningkatkan resources-nya. Gitu ya. Nggak ada yang sekarang, paling tidak saya belum dengar ada calon dengan yang ngaleh-leh misalnya, nggak ada. Semuanya dalam posisi semangat tinggi semua, kan gitu. Gitu ya. Artinya mereka penuh kepercayaan diri semua. Gitu. Tapi ya bagi saya mudah saja menganalisisnya. Gitu ya. Jaringan yang digunakan bertambah, tetap atau berkurang. Gitu ya. Kalau bertambah, penambahannya dari mana? Kalau ini bertambah, berarti Anda yang berkurang dari sini. Gitu ya. Gitu. Ini kan harus kita baca. Gitu ya. Dan saya sampai hari ini belum bisa membaca perubahan-perubahan signifikan di dalam sisi itu. Gitu ya. Jadi masih yang kemarin ya? Tim sesnya masih yang kemarin. Masih segala sesuatu. Ada pandangan gini. Di pemilih cenah, asumsi ya, ini sekedar asumsi. Di pemilih cenah, milih si A mah kamari ge eleh, gak usah milih ieu nu meunang gitu. Ada nggak asumsi seperti itu? Nah, itu bukan asumsi sebenarnya. Kita melihat praktek-praktek pemungutan suara ulang. Sebenarnya dalam skala kecil di Pileg tahun 2014 kalau tidak salah. Pernah ada beberapa TPS diulang di Kabupaten Tasik nih. Kalau tidak salah di daerah Taraju itu. Gitu ya. Dan hasilnya apa? Beda. Ikut pemenang. Jadi si pemenang bertambah suaranya. Terus
pernah PSU di Cianjur, pilkada ini. Kalau tadi pileg ya. Pileg. Ada pilkada di Cianjur. Kenapa saya tahu waktu itu? Karena sama-sama berperkara di MK waktu itu, gitu ya. Dan putusan Cianjur itu di beberapa kecamatan PSU terjadi ngeblok ke pemenang, gitu ya. Itu fakta yang terjadi. Jika tidak ada sesuatu yang luar biasa lah, tidak ada tsunami politik, tidak ada KLB lah gitu. Nah, seperti nanti kita lihat ya, kan PSU yang tanpa diskualifikasi itu Serang. PSU tapi tanpa diskualifikasi, artinya calonnya tetap. Calonnya tetap ya. Tidak ada perubahan. Main deh kan, bareng deh. Main deh. Coba kita lihat. Itu akan bertambah besar kalau menurut saya itu. Si pemenang itu akan bertambah suaranya. Gitu. Memang ada kecenderungan psikologis orang itu bunga ayo milukan elek. Tapi itu mah pengalaman ya, kita lihat faktanya. Saya bilang kan tadi beberapa ini. Bukan asumsi tadi. Anda bilang nggak asumsi. Kalau saya bukan asumsi. Itu fakta. Ada fakta. Di beberapa pemilu. Di beberapa pemilu. Kita lihat aja nanti. Kita lihat aja. Baik, Baraya Priangan TV, sangat menarik ya perbincangan dengan Kang Uki ini tentang tiga calon, satu orang newcomer. Kang Uki tadi udah paparkan bagaimana peluang-peluangnya, bagaimana kondisi di Tasik sekarang. Nah, kita tinggal lihat hasilnya seperti apa. Tapi jangan lupa bahwa nanti PSU tanggal 19 April, kepada warga Kabupaten Tasik, jangan kemana-mana, salurkan hak pilih untuk memilih menentukan masa depan Kabupaten Tasik 5 tahun ke depan. Demikian perbincangan kita. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.